صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى سبحان الله. نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan dal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wa inna najata minan nar wa lafan dal hisab qulubana ba'da hadana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna ya Rasulullah bisafa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah SWT. Kulluhum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi dhammi maqammil bil khair. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, mustajib doa ya Allah. Berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Hari ini kita insyaallah membicarakan tentang kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani, membuka ketuhanan untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani banyak memberikan manfaat kepada kita, berupa manfaat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya bagi kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Para muhibin, para perindu-perindu Allah dan Rasulnya, para orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, orang-orang yang mengagumi kebesaran dan keindahan Allah. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka bagi kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati, li hurmati Al Habib Said Alwi Ibnu Ali Al Habsi, yang ulun hormati Habib Muhammad Jawad Mukni Jawad ke Muhammad Jawad? Muhammad Jawad. Kemudian yang ulun hormati Habib Qadir Al Habsi dan Habib Ibrahim Al Hamidi Al Hamid ya. Alhamdulillah, guru Johan dan guru Supi dan grup guru Supi. Nah, Sopi kah Supi kah? Sopi lah. Oh, Sopi artinya Sopi itu artinya suci. Suci artinya suci. Ya, orang yang selalu bersih, mudah-mudahan sampai ke hati bersihnya, amin. Dan yang ulun sangat juga hormati siapa ngaran pian, guru Kiai Haji Abdul Muiz yang di sebelah kanan saya, yang beliau hari ini hadir. Nah, bagian perindu Allah dan Rasulnya datang, alhamdulillah. Habib Faisal Al-Qab, Faisal Al-Qab Habib datang nah bersama rombongan. Bib, selamat Bib. Nah, ke Bib pada Allah, doakan Bib lah pada Allah. Nggih. Nih, Pak Taufik. Nah, doakan Pak Taufik. Pak Dan sehat dulu. Siapa pian? Aduh, Isur. Ini siapa nih? Ada anak Taufik. Oh, anak, alhamdulillah. Ulun teruskan, yang ulun hormati guru Mas Kuni atau Muhammad Hussein, Kiai Haji Muhammad Hussein, yang masih dalam keadaan senyum kedatangan beliau. Dan guru, dua orang guru. Nah, kakak beradik nih bisa. Kakak beradik dalam keimanan, Guru Turmuji dan Guru Mulyadi. Mudah-mudahan kedatangan mereka juga membawa berkah bagi kita sekalian, amin ya rabbal alamin.
Faqala al-mu'allif rahimahullah, ulun memulai. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Minggu kemarin kita disampai pada juhud kolbi, juhud hati. Juhud hati itu kemampuan kita mengolah hati kita, mengatur hati kita. Kehidupan manusia ini, orang menjadi putus asa hidupnya menjadi merasa tidak berguna, tidak ada kepercayaan karena dia tidak ada juhud di hatinya. Sementara hati itu hampir dalam per menit itu mungkin sampai 20 kali terjadi pembicaraan dengan diri kita. Hampir hari-hari kita tidak pernah pisah daripada dialog diri kita dengan hati. Bila hati kita tidak bagus, maka dialog kita berakhir dengan kesimpulan yang tidak bagus. Bila hati kita bagus, maka dialog kita berakhir dengan hasil yang bagus. Subhanallah. Bila hati kita sudah mengenal Allah, maka dialog kita dengan hati akan menghasilkan pengenalan demi pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji siapa yang mengenalnya akan dicintainya. Subhanallah. Kemudian yang kedua kemarin, dengan juhud kolbi menghasilkan sebuah karamah, kemampuan. Karamahnya apa? Mampu mengadakan keadaan yang gelap menjadi terang, keadaan yang sedih menjadi al-farhu atau kegembiraan. Nah, kemampuan merubah keadaan sedih menjadi gembira. Kedatangan musibah terubah justru menjadi bukan lagi musibah tapi kenikmatan baginya. Bahkan al-fakru ilal ghina, pada saat dia menghadapi kepakiran itu bahasa modern sekarang ini, kesempitan ekonomi, ya lah, dirubahnya jiwanya tetap merasa kaya, jiwanya merasa tetap gembira dan nyaman di kehidupan ini. Subhanallah. Itu bagi yang sudah berhasil sampai kepada titik yang disebut dengan juhud qalbi, juhud pada hati. Oleh karena itu ya gulam, tanawalul aksam biyadi zuhdi la biyadir rokbah. Karena itu hai anak-anakku, kata Syekh, hendaklah engkau mengambil rezeki di dunia ini. Alhamdulillah, Habib Muhammad Al-Habsyi, Habib Hasan Al-Kab dan Habib Abdullah Al-Habsyi. Nah, ini bagian Al-Habsyi dan komplet nih, komplet lah. Ini Sidin Kartapim. Oh ini. Insyaallah Bapak. Sini. Waalaikumsalam. Perindu Allah dan Rasulnya. Doakan Habib Hasan. Habib Abdullah, alhamdulillah. Umma biar nena ulun nuncium anu biar Habib. Nah, Habib Abdurrahman ada juga sini ulun. Beragap dulu ulun. Ayo jajan beragap pengguru dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah. Di pada menit di rumahnya ada. Nggih, banyak mana bagian Habib nah. Berapa ikong kan berapa puluhan ada nah Habib. Masya Allah, alhamdulillah. Kita teruskan. Wahai anak-anakku, kata Syekh, hendaklah engkau dalam mengambil rezeki di dunia tetap dengan menggunakan tangan yang juhud. Nah, tangan dengan juhud, mengambil dunia dengan tangan mengambil rezeki, mendapatkan rezeki, berusaha memperoleh rezeki dengan cara juhud. Wala biyadir rugbah, tapi jangan engkau mengambil rezeki itu dengan tendensus, dengan tendensus bahasa modern, dengan rakus, dengan emosi. Gimana itu? Mengambil rezeki dengan juhud. Bagaimana mengambil? Ambillah rezeki itu dengan santai saja, dengan tenang-tenang saja. Seperti ada pepatah orang mengatakan, rezeki tidak pernah akan tertukar. Ya enggak? Nah, kita buktikan.
Maaf, kita buktikan. Pedagang dia berjualan. Sebut saja pedagang nasi ya, supaya paling banyak kan pedagang nasi ya, pedagang nasi. Rame jualannya, sudah rame. Cukuplah dia mengambil itu nikmat Allah, pemberian rezeki Allah, anugerah Allah. Alhamdulillah. Ada juga pedagang yang ya tidak begitu banyak berlebihan keuntungan, tapi dia dapat hidup sehari-hari dengan cara berdagang nasi itu. Yang pertama, begitu berkembang, sudah bagus itu. Nggak usah lagi berpikir terlalu ingin, wah ini kalau saya punya kios dagangan nasi ini di Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, dan Banjarmasin Tengah, ada 5 kecamatan, kali 5 dapat berapa nih? Kalau sehari keuntungannya 1 juta, berarti kali 5 juta. Terpikir udah mulai. Nggak apa-apa, masih mungkin. Tapi itu kan perlu modal. Ya, perlu modal. Akhirnya ada pihak tertentu memberi pinjaman uang. Nah, kredit lah. Oke, akhirnya kredit. Mulai dia buka dagangannya di satu tempat yang lain. Berkembang, dia dapat rezeki, dia dapat bayar kredit. Tergiur lagi dia melihat tempat, ingin punya ruko mungkin, ya kah? Ruko. Dia kembangkan terus usahanya. Suatu waktu, entah ada apa musibah, rezekinya berkurang atau pelanggannya berkurang. Apa yang terjadi? Mulai utang yang tadi, mulai macet pembayaran. Tempat yang diambilnya tadi, tempat apa, anggap aja ruko tadi ya, yang dibayarnya kredit per bulan, mungkin anggaran 15 tahun dia mengkredit, dalam 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun kemudian merasa dia sangat sulit sudah membayarnya. Inti kisah, ruko itu tidak bisa lagi diteruskannya karena jualannya sekarang mulai menurun. Nah, bahasa Habib, menurun. Bahasa lainnya apa? Engkau mengambil rezeki tidak dengan jalan juhud. Engkau tidak sabar ternyata. Enggak, ingin terus berkembang tanpa menunggu kelonggaran dari Allah rezeki kepadamu. Subhanallah. Ini maksud saya. Nah, akhirnya yang terjadi orang itu apa? Kembali lagi dari nol. Malah yang tersisa adalah hutang. Aja jadi masalah enggak? Dan hutang itu punya problem, ada kewajiban untuk membayar. Terus menerus urusan sampai ketua hanya membayar hutang. Akhirnya siapa yang dilewatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuatan dunia, tali dunia itu begitu kuatnya, kadang-kadang menjaring manusia sehingga manusia tidak bisa meninggalkannya. Yalah, tidak bisa meninggalkannya karena dia harus membayar. Subhanallah. Maka jangan engkau terlalu rakus terhadap dunia ini, karena rezeki manusia itu sudah ditentukan Allah. Ketentuan itu nyata. Kadang-kadang orang diberikan Tuhan rezeki lebih besar hari ini, tahun 2020 sebut saja, rezekinya meningkat mencapai 50 atau 20 kali lipat dari biasa. Sementara dia tidak tahu tahun 2001 atau 2002 nanti rezekinya kempis. Maka kenapa demikian? Sebenarnya yang 2020 yang meningkat sampai 10 kali sampai 20 kali lipat itu adalah mengambil jatah di tahun 2021, 2002, 2003 sampai 2005. Apa mau kamu? Karena ketentuan Allah sudah ada di tempatnya, fi kitabil mubin, dalam kitabnya yang nyata terhadap rezeki manusia. Karena itu berusaha saja kamu dengan sabar mendapatkan rezeki itu. Tidak usah terlalu gaspol kan orang, gaspol. Bahaya seperti itu. Apalagi dengan cara, kalau di pemerintahan tuh bahasa modernnya korupsi lah. Nah, korupsi. Belum tentu juga orang korupsi itu korupsi. Nah, kita tidak tahu ya. Tapi ini hakiki. Ketika korupsi kan akhirnya ketahuan masuk penjara, apa yang terjadi? Uang yang dikumpulkannya itu habis enggak? Habis lah. Habis.
Habis Labib? Cita negara. Di Cita Negara, ya Labib. Dapat besar tadi itu Bib, habis itu 0 pulang. Subhanallah. Karena itu mantap ya. Jadi bagaimana kita hidup ini, kata Syekh, jangan engkau terlena dengan kehidupan ini. Laisa may yaqulu wa yabqa kaman yaqulu wa yadhaku kullal aqsam wa qalbuka ma'al haqqi aja wajallah. Ini bukan persoalan bagaimana kamu makan dan kamu bisa menangis. Bukan persoalan kamu merintih mencari rezeki, itu tidak. Bisa saja rezeki itu didapatkan dengan rintihan tangisan, air mata. Bisa terjadi, kata saya. Tapi saya ingin mengisahkan bagaimana ada orang mencari uang, mencari rezeki itu kaman yakulu wa yadhaku. Ada yang mendapatkan rezeki itu sambil tertawa dia. Ada yang mendapatkan rezeki itu sambil bercucur air mata. Kenapa demikian? Sebenarnya Allah memberikan rezeki itu tidak seperti itu. Sebenarnya rezeki itu semuanya mudah kamu dapatkan, tapi karena kamu mengolah manajemen dalam kehidupan itu menjadi sulit, kamu pun menjadi sulit dalam kehidupan itu. Contohnya dengan cara menipu. Mungkin menipu itu sangat mudah bagi orang yang pintar menipu. Tetapi persoalannya adalah kemudian hasil daripada tipuan itu yang terjadi, efeknya adalah engkau mengambil jatah rezekimu yang belum kamu dapatkan yang besar itu. Harusnya hari ini engkau dapat 100.000, tapi karena engkau menipu, engkau mendapatkan 1 juta rupiah. Nanti dia berbalik itu. Contohnya ketika engkau ditangkap oleh polisi misalnya, apa yang terjadi? Uang 1 juta, 2 juta itu ada enggak lagi? Tidak ada lagi, malah menghabiskan uang pokok yang ada pada dirimu. Allah sudah maha dahsyat mengatur tentang rezeki kehidupan ini. Maka yang penting kita jalani bergembira dengan apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Kebetulan kita hari ini tukang beca, syukurilah kita sebagai tukang beca. Jangan mengiri kepada orang lain, syukuri saja, jalani saja. Kecuali Allah nanti menggantikan pekerjaan yang mungkin yang lebih bagus dan rezekinya lebih bagus. Kadang Allah menggantikan kepada seseorang, bahkan seseorang bisa di PHK. Ya kalau guru lah, alhamdulillah. Guru Aryansah, alhamdulillah. Nah, tafadhol. Nah, ini bukunya Guru Aryansah. Nah, buku pian. Nah, ada Allah, kasih. Alhamdulillah, pada Allah. Duduk, tafadhol. Ijlis. Kemana tadi? Bengkel. Nah, siapa nih? Pak. Ya, Pak. Mau menipu orang gitu, Pek lah. Bengkel tuh cepat kaya lah, Pek. Cepat kaya lah, Pek. Tapi sementara aja kan. Yang biasa pendapatan sehari misalnya 300.000, 500.000, dengan cara menipu mungkin pendapatan per hari kira-kira berapa? Mungkin 1 juta atau 2 juta atau 3 juta, ya enggak? Tapi belakang waktu nanti tunggu. Seminggu, sebulan, 3 bulan atau setahun kemudian orang udah datang lagi ke teman kita. Iyalah. Bahkan akhirnya uang yang kita tabung tadi, syukur aja ditabung. Coba kalau dibawa ke perempuan misalnya, ke kilometer 18. Misalnya, ini makin nyelah, ini ditabung. Akhirnya kita membayari hari per hari, ya enggak? Sewa bengkel apa dan sebagainya, karena sunyi sudah bengkel. Nah, bukankah itu dengan cara rakus itu tidak bagus? Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah kepada kita. Tadi ada orang tuanya di PHK oleh perusahaan, tidak ada pekerjaan. Tiba-tiba anaknya besar, kemudian anaknya bekerja, kemudian anaknya bisa punya kelebihan kepada orang tuanya, mengasihi orang tua. Subhanallah, orang tuanya pun dapat rezeki juga dari anaknya. Di anaknya sendiri dapat beramal kepada orang tua. Amal enggak? Amal, ibadah bagi si anak kepada orang tua. Bahkan itu merupakan lowongan kesempatan bagi anak untuk sayang dan mengabdi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Coba kalau ayahnya kaya, anak bisa enggak kesempatan mengasih uang kepada orang tuanya? Tidak bisa. Yang ada yang terjadi malah di masyarakat sebaliknya. Ya enggak? Anak minta aja terus sama orang tua. Ya enggak, karena orang tuanya kaya. Si anak kan tidak ada pekerjaan, malah begitu kan? Subhanallah. Tidak apa, bila andaikan terjadi terbalik itu juga, si orang tua berarti diberikan Tuhan wilayah untuk
memberi kebaikan kepada anak-anak mereka. Subhanallah. Sebaliknya, anak yang diberi Tuhan wilayah untuk berbakti kepada orang tuanya melewati rezekinya, dipersilahkan untuk melakukannya terus-menerus. Karena itu bukan soal engkau tertawa atau menangis mendapatkannya. Sementara orang manusia sering membicarakan soal menangis dan tertawa dalam mencari rezeki. Nih, saya ini hebat kan cari rezeki, ya Pak? Nah, tanda tangan aja sudah dapat uang. Coba kayak kamu itu. Makanya kamu sekolah tinggi-tinggi begitu kan. Sering begitu kan hari-hari kan. Nah, saling leceh menyelecehkannya dah. Saling hebat apa istilahnya? Saling hebat menghebatkan. Sama aja manusia. Ada kisah guru kisah Paloi sama Garbus guru jar Garbus tikus lawan kelelawar tuh bahasa Indonesianya kalong. Nah, kalong biblah. Apa bedanya jar? Gampang aja Paloi. Kenapa jadi madahan sama gerang? Jar Garbus coba lihat mukanya tuh mirip-mirip aja. Kalong sama tikus tuh iyalah coba ya. Tapi bedanya apa? Bedanya apa Paloi? Kalau kalong bisa terbang, kalau tikus udah bisa terbang. Weh, salah aja Paloi. Sebenarnya kalau memang tikus dan kalong itu sama, sebenarnya mereka sama. Nggak bisa dibanding-bandingkan, punya kelebihan masing-masing. Cuma masalahnya kalong itu dulu sekolahnya jurusan penerbangan. Jadi bisa terbangnya. Tikus lain jurusan bawah tanah. Yalah, makanya bila menggurat itu hebat benernya, habis orangnya lah. Kalong udah bisa, lain jurusan aja. Jadi bukan persoalan perbedaan apa-apa, sama aja, bujur aja sama. Nah, itu kisahnya. Ya kah? Sama-sama mencari uang. Terlihat kalong lebih enak daripada tikus dalam mencari rezeki. Padahal sama aja. Ada yang tanda tangan aja. Ada yang harus goyang-goyang kaki dulu sampai terpuluh goyang-goyang kaki. Apa tuh? Beca, hanya dapat uang. Sama aja. Yang tanda tangan tadi itu kalau salah tangkap polisi. Untuk orang beca koler, polisi melihat semua tukang beca gini, polisi koler dulak dah. Biblah. Ada mana? Maka yang penting adalah wakal buka ma'al haqi aja wajalla. Yang diperlukan pada persoalan duniawi ini bukan johirnya yang engkau perhatikan, tapi qol buka ma'al haqi aja wajalla. Apakah engkau jenderal, apakah engkau polisi, apakah engkau pejabat, apakah engkau tukang beca, apakah engkau adalah seorang bengkel, hatimu itu apakah bisa mengingat Allah secara terus-menerus dalam hari-harimu atau tidak? Itu yang seharusnya kita berpikir. Kalau soal urusan dunia itu urusan sekolah aja, urusan dunia itu bisa aja berpikir, kata saya. Yalah, pintar aja semuanya nih. Sepeda, dulu waktu pian halus punya orang tua sepeda. Yalah, orang tua pas lengah pian pakai sepeda. Yalah, dibawa ke sana kemari bipai sepeda kuitannya bib. Bahari itu sepeda unta bipai. Ya lebih lah, bawa sepeda kuitan. Memakai nggak bisa. Ya lah guru lah, nah dibawa ke sana kemari. Karena dipakai, akhirnya bisa, nggak ada yang melajari. Kendaraan begitu juga kan? Jangan-jangan mobil ada juga nih. Mobil orang tua kah, mobil kawan kah dipakai-pakai, akhirnya bisa. Itu urusan dunia. Persoalannya adalah bagaimana hatimu bisa mengingat Tuhan. Wah, ini syekh nih mantap. Itulah yang dimaksud. Jadi ketika kamu mencari rezeki, bagaimana ketika kamu berdagang, misalnya berdagang, maklar, pada saat kamu melakukan aktivitas kamu itu, kamu tetap mengingat kepada Tuhan. Di hatimu tetap menyebut nama Tuhan. Subhanallah. Mungkin Allah disirnya hu disir. Karena saya Ibnu Athaillah membahas tentang hu. Wah, itu luar biasa. Ulun bawakan kitab sidin kan. Sial. Fa innaka taslamu min syarriha. Karena itu keselamatanmu bergantung sekali dari seberapa besar kamu itu melakukan kejahatan terhadap dirimu sendiri. Maksudnya seberapa besar kamu menahan kejahatan yang ada pada lingkungan dirimu maupun pada dirimu.
Keselamatan itu bergantung. Betul, kalau tadi itu selama kamu jadi pegawai, jadi pejabat tidak korupsi, aman kamu. Dengan polisi tenang-tenang aja kamu. Iyalah. Tapi kalau kamu sudah melakukan korupsi demi korupsi, melihat polisi apa rasanya? Melihat jaksa apa rasanya? Apa, Rudi? Tegang gitu lah. Nah, minder. Kalau Habib melihat jaksa biasa aja Habib. Oh, ada apa aja Habib. Apa yang dikorupsikan ya Habib? Habib lah. Nah, ketika hati kita sudah tadi gelisah melihat polisi, sama kita tidak punya SIM kayak kendaraan, gelisah enggak? Gelisah. Lihat. Susah kan melupakan kita enggak sama Allah? Lupa kita sama Allah, itu aja yang dipikirkan. Orang yang sedang kasmaran dengan perempuan, siapa yang dipikirkan? Perempuannya kan? Padahal perempuannya tidur aja, masuk WC, behera lagi perempuannya. Uang hajat besar, nang laki-lakinya makanya kayak apa nih lah si Juleha di rumah. Nah, itu aja dipikirkannya. Masya Allah. Iza akalta min yadi tabibi kana khairan min an ta'kula wahdaka ma la ta'lamu aslahu. Ketahuilah, kata Syekh, apabila engkau memakan suatu makanan berdasarkan min dia di tabibi, dari resep dokter, maksudnya memakan dengan cara yang terbaik dalam kehidupan kamu, memakan dengan cara bukan jalan haram, bukan jalan kedustaan, bukan jalan menipu orang lain, bukan jalan mengalahkan orang lain. Rezeki itu menjadi nikmat bagi kamu, seperti engkau mendapatkan resep dari doktermu. Waduh, itu lebih baik bagi kamu untuk engkau dapatkan. Dan itu engkau mengetahui mana sesungguhnya sumber asli yang kamu dapatkan rezeki itu. Ma'aksa qulubakumul amanah. Karena itu, kalau tidak seperti itu, engkau sudah mengeraskan hatimu menjadi keras, tidak lembut lagi, sehingga nur Allah tidak bisa mencampak di dalam hatimu. Itu dimulai dengan kehidupan kamu sebagai amanah atau tidak terhadap harta benda yang engkau dapatkan. Qad jahabat min bainikumur rahmah, qad jahabat bima bainakum ahkamus syar'i amanah indakum. Sungguh telah pergilah pada saat engkau sudah keras hatimu, kamu tidak bisa lagi membedakan halal dan haram dalam menempuh rezeki, mendapatkan rezeki. Hatimu menjadi keras dan jauhlah rahmat daripadamu, terenggutlah rahmat dari kehidupanmu. Nanti hati-hati, mulailah nanti anak-anakmu jadi nakal tiba-tiba. Aneh kan? Padahal orang tuanya baik-baik, bagus, tapi anaknya nakal. Kenapa? Mungkin dari rezeki yang haram. Ada rezeki yang haram diambil, dimakankan kepada anak. Subhanallah, ini luar biasa. Mungkin sial terus, tahulah sial. Sial susah macam-macam. Ma'isyatan dan ka man lam anjikir rahman nukait lahu setan bahwa karin. Siapa yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman baginya. Ada dalam hadis lain, ma'isyatan dan ka, kehidupan yang sempit. Nauzubillah min dzalik. Maka jatuhlah hukum-hukum syara dari amanah yang harusnya engkau dapatkan. Subhanallah. Wa qad taraktumuha wa kuntum fiha wa haka illam taljimil amanah wa ila an qaribin yajulul ma ila ainika. Berguguranlah air mata nanti di kehidupan kamu masa tua kamu, atau beberapa dekade di paruh baya kamu, hidup di paruh bayamu, bercucuran air mata penyesalan bagi dirimu ketika engkau tidak bisa menerima amanah dari Allah, bahwa rezeki tetap diberikan Allah, tapi engkau memaksakan diri untuk mendapatkan rezeki melebihi daripada kadar yang seharusnya kau dapatkan. Engkau akan jauh dengan Allah, dan sementara hatimu sudah keras, beberapa hukum-hukum agama sudah engkau langgar, maka pada saat itu yang terjadi adalah cucuran air mata demi cucuran air mata. Subhanallah, rupanya manusia ini mencucurkan air mata sendiri dia, mengingat kehidupan masa lalunya. Kenapa aku begitu? Kenapa aku begitu? Itu yang terjadi memang.
Kata Syekh, itu yang terjadi. Wasulku fi yadaika wa rijlaika wa yaglukul haq ajja wa jalla babar rahmatihi anka. Maka pada saat itulah engkau akan melihat tangan dan kakimu terikat. Allah sendiri sudah menutup, mengunci rahmat daripada kehidupanmu. Ya nang keras hati. Contohnya ada, maaflah, belajar ma'rifah tidak tembus-tembus, tidak mau kenal dengan Allah nih. Kenapa? Karena hati masih belum bersih, tidak mau kenal. Subhanallah, itu masalahnya. Coba banyak kan orang belajar agama, misalnya begini, kan sering konflik nih lah, ada pertanyaan. Maka orang sidin tuh sholat aja jar 5 waktu. Tapi kenapa orangnya sangat tidak gaul, senyum aja tidak mau dengan orang, keras hatinya, pemarah, apalagi misalnya Habib Karau. Nah, aja Habib Karau, yalah. Ya kah? Nah, ada apa? Padahal dia sholat, padahal Allah mengatakan kadang sholat dikerjakan juga, minuman keras dikerjakan juga. Hah? Ke kilometer 18 ya juga Bipe. Nah, Bipe, 7 lon balon Bipe. Nah, 7. Kenapa jadi itu? Keras hati. Dibuka pelajaran Marifatullah kayak ini nah. Apa aja belajar Marifatullah? Itu pesan apa aja? Untuk apa aja belajar Marifatullah? Nggak ngerti dia. Nggak bisa masuk di kepalanya apa sih Marifatullah itu. Hadisnya mana aja, Qurannya mana aja. Nggak mesti bertanya Quran hadis selama hidup 10 tahun sekali buka Al-Quran. Bertanya tentang Quran dan hadis. Makanya tidak heran kenapa belakangan ini banyak orang yang dengan ulama, dengan guru-guru agama, dengan ulama membenci. Aneh kan? Padahal dia orang Islam. Kenapa Bib? Hatinya keras. Dia sendiri tidak sadar akan kelalaian. Kadang-kadang nafsunya ingin belajar agama, tapi tidak mau masuk ke dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu pertanda tercabutlah babar rahmah, pintu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Kalau sudah begitu caranya apa? Tidak lain caranya adalah bertobat dan mengakui segala kesalahan. Jangan diulangi lagi. Makanya orang Bahari, orang Banjar ini hebat. Ada istilah ketulahan ya. Yalah, ketulahan non perguruan, ketulahan non guru-guru agama, ketulahan non ulama, ketulahan non ibu bapak. Akhirnya hatinya keras. Subhanallah. Sampai ketua tunggu nanti pengetahuan agama, dan dia tidak merasakan kenikmatan beragama itu. Subhanallah. Nah, ini mudah-mudahan kita terlindung dari demikian. Alhamdulillah. Guru, silakan, tafadhol. Guru Jenal Arifin, silakan. Selamat guru Mes. Nah, lon. Allah. Silakan, tafadhol. Ayo. Halo Bapak, silakan. Akhirnya keraslah hati mereka. Jangan sampai rahmah itu tercabut dari diri seseorang. Ada kisah Paloy lah. Akhiri kisah Paloy. Jar gurunya. Silakan. Jar gurunya, siapa nih belum mandi nih ya gurunya. Kalau ada yang berdirinya, rupanya anak-anaknya kira berdiri, sakanya Paloy berdiri. Kenapa lo ya gurunya? Belum mandi kah tadi sekolah, waktu sekolah SD Paloy? Kata gue lu mandi, kenapa mandi? Ulun kada nyaman gue aja. Kenapa kada nyaman? Ya, melihat pian berdiri sorangan di depan kelas ya. Siapa nang kada mandi kan berdiri harus nih. Melihat gurunya berdiri sorangan Paloy berdiri kan. Kada nyaman guru aja. Artinya Paloy itu kadang-kadang kisah yang sifatnya lucu tapi juga pakai hati. Melihat gurunya berdiri sekolahan,
Sorangan berdiri juga sih Din. Iyalah. Nah, ini adalah orang yang menggunakan hati. Hati-hati. Belajar agama pun bisa, kalau salah bisa jadi keras. Makanya belajar agama itu berguru, bersanad, berguru. Jangan tidak berguru. Contoh, misalnya kayak ini kalau mempelajari seorang sendiri, membaca Al-Quran. Sudah bisa membaca Al-Quran, sekolah juga teh. Sekolah, baca Quran. Di dalam Al-Quran itu pala takul lahuma upin. Jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tua kamu up itu diterjemahkan itu cis. Oh. Batu cari pulang di Al-Quran, mana masalah orang tua tidak ada lagi kan? Itu aja yang larangan. Yang ada adalah birrul walidain, ya kan Pak Ahsin, birrul walidain. Maka berbuat baiklah kamu dan berbaktilah kepada ibu bapak, itu aja. Memahami sendiri. Berarti dengan orang tua ini yang tidak boleh itu mengatakan cis. Menampar orang tua kira boleh aja nih. Memukul orang tua nih kira boleh aja nih. Iyalah. Kenapa jadi boleh aja? Kenapa guru? Anu di dalam Al-Quran tuh mengatakan cis saja yang tidak boleh. Iyalah. Bahaya enggak? Memahami Al-Quran juga perlu dengan hati nurani. Coba orang pakai hati nurani apa? Mengatakan cis saja tidak boleh, apalagi memukul, menyakiti. Ini orang menggunakan hati. Di mana didapatkan tuh? Dari ujaran sampaian para guru-guru agama. Maka guru-guru agama itu menyampaikan sesuatu yang hati. Dari hati ke hati tersambunglah kita untuk mengikutinya. Maka orang-orang yang tidak bisa berkhidmat kepada para ulama, para guru-guru agama, itu orang yang keras hatinya. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah 900 tahun lamanya. Tetap kita khidmat kepada beliau seolah-olah beliau masih hidup. Sama seperti guru-guru kita di mana aja. Siapapun yang pernah mengajari kepada kita, kita hormati, kita khidmat kepada mereka. Oh, itu taklid katanya. Enggak apa-apa taklid, memang beragama itu harus taklid. Jangan berani tidak taklid. Taklid itu mengikuti sesuatu tanpa mengetahui alasan-alasannya. Enggak ada masalah. Mengikuti ulama itu tanpa tahu alasannya tidak ada masalah. Kenapa? Saya pun tanpa, saya yang sekolah saja, saya sudah sekolah habis BP, S1, S2, S3 habis dah. Jak ada S4 bisa sekolah aja masih lagi. Tetap taklid, bahkan taklid buta untuk mengikuti para ulama. Karena saya tahu yang mengerti tentang Quran dan hadis dan agama itu adalah para ulama. Tidak ada yang lain selain daripada itu. Yang lebih lah. Subhanallah. Itulah karena itu kita wajib bertaklid. Nah, nyaman gelak. Dan efek daripada semua itu hati kita tidak keras. Hati kita tidak keras. Kenapa jadi kamu keras? Kamu tidak mendengar nasihat-nasihat para guru-guru agama. Itu yang terjadi pada kehidupan kita. Karena itu jangan sampai an qaribin yanjulul ma ila ainika, bercucuran air matamu, yang seharusnya air mata itu tercucur karena melihat kebesaran dan keagungan Allah, tapi nyatanya kita tercocor atau tercecer mata kita, air mata kita, hanya karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.